Hai Python Lover, saya Weldy. Untuk video ini kita akan bahas tentang sexing ya. Tapi saya nggak akan mempraktekkan langsung karena kamera tidak mendukung. Ya nasib karena bikin video menggunakan alat seadanya ya. Nggak mungkin saya akan berulang kali demi buat mendapatkan fokus bagian tertentu gitu. Jadi biar lebih jelasnya saya menggunakan gambarnya, nanti saya berikan di sini gambarannya ya. Jadi yang akan saya beritahu di sini yaitu lebih ke arah detail metode sama kapan aja sih memulai sexing untuk telur yang baru menetas itu gitu. Ya, kita mulai dari waktu dulu deh ya. Jadi sexing itu kalau untuk saya sendiri saya lakukan setelah si telur itu keluar dari cangkang. Jadi seperti saya bilang kemarin ya, saya kalau telur baru keluar itu langsung saya pisah satu-satu gitu, karena saya langsung mengecek jenis kelaminnya. Jadi kalau misalkan sexing pertama kalau jantan ya sudah jantan gitu aja, saya cuma melakukan satu kali sexing gitu. Tapi untuk betina, karena ditakutkan hemipenisnya nggak keluar karena salah posisi atau gimana gitu ya, biasa akan saya ulang yaitu setelah ganti kulit pertama dan dari bonetas. Habis itu mungkin 12 jam kemudian saya coba sexing lagi, atau mungkin besoknya, beda hari atau beda waktu ya. Dan terakhir itu setelah ganti kulit pertama, karena kondisi tersebut adalah kondisi di mana si balpiton belum bisa menggerakkan ototnya secara penuh. Jadi kemungkinan mereka untuk menahan hemipenisnya saat di sexing itu kecil sekali gitu. Jadi kemungkinan buat miss juga jauh lebih kecil dibandingkan saat dewasa gitu. Nah kalau misalkan untuk jantan ya langsung aja pas dipencet keluar gitu ya. Kalau untuk betina kan kita agak ragu juga gitu. Apalagi kalau saya kan nggak pernah jual unsex ya, pasti udah saya sexing semua. Kecuali kalau emang ragu pun biasa saya simpan dulu. Kayak kemarin saya ada satu saya sexing itu seperti ada hemipenis, tapi saya ragu karena ukurannya beda banget. Akhirnya saya coba konsultasi ke beberapa orang sambil saya videoin gitu ya, dengan gambar dengan fokus yang berantakan tentunya karena terlalu ini menggunakan HP ya. Dan ternyata betina ya, akhirnya saya nggak jadi jual, saya simpan lagi. Untungnya belum ada yang nawar waktu itu. Kalau ada yang nawar, oke, yang nawar ya. Lalu untuk kalau misalkan Anda ingin latihan sexing, saya menyarankan untuk dari baby jantan. Kenapa? Ya karena sudah pasti jantan gitu, udah ketahuan oh ini jantan gitu. Cuman yang dimasalahkan, apakah Anda bisa melakukan sexing yang benar sampai hemipenis keluar atau tidak gitu. Itu yang jadi tujuan utama dari baby untuk latihan sexing popping gitu ya. Saya rekomendasi poppingnya. Nah, lalu kenapa baby ya masih, yang saya bilang tadi masih masih empuk lah istilahnya lah, masih empuk. Karena kalau semakin dia dewasa, apalagi sudah menyentuh sekitar 100-200 gram, itu dia udah mulai agak keras. Jadi tenaga yang kita keluarkan juga lebih besar lah. Dan metode sexing itu pun buat saya sama buat balpitnya sudah pasti nggak nyaman gitu ya. Karena ya saya harus berusaha mopping gitu di roll, lalu si ularnya berontak mau kemana tahu gitu ya, posisinya udah muter-muter nggak jelas gitu kan, kasihan juga ya. Jadi ya itu tadi. Kalau yang pengen baru belajar sexing terutama metode popping ya, itu usahakan menggunakan jantan. Jadi jantan baby, kalian yang baru beli baby gitu ya, kan cobalah. Kalau nggak keluar, besok kan coba lagi, 2 hari kemudian coba lagi. Kalau misalnya udah keluar, ya sudah gitu, berarti yang cara yang Anda lakukan sudah benar gitu. Itu aja. Lalu kenapa nggak menggunakan prop atau yang yang pakai alat yang dimasukin gitu ya. Nah karena ini masih baby, otomatis
bagian kloakanya juga kan masih kecil gitu ya. Nah takutnya kalau misalkan kita nggak bisa mengira-ngira itu lapisan daerah sana kan masih lunak, takutnya malah tembus, maksudnya bukan tembus jebol ini enggak ya, maksudnya berbeda, takutnya tembus. Jadi ada beberapa kasus di mana sebenarnya dia betina, tapi karena waktu waktu menggunakan prop itu terlalu kasar mungkin ya, jadi bisa masuk ke dalam, akhirnya dibilang jantan, dan itu udah beberapa kejadian. Nah saya nggak menyarankan metode prop atau probing untuk baby ya, karena itu salah satunya. Metode probing itu bisa digunakan untuk babiton yang kira-kira sudah sekitar 500 gram ke atas lah, karena sudah mulai agak keras ya. Jadi untuk meminimalisir kesalahan gitu aja, karena udah keras dan juga bagian kulit dalamnya itu yang nggak kelihatan itu juga sudah lebih tebal, jadi sudah sedikit lebih aman lah dibandingkan waktu masih baby. Atau juga baby masih gampang buat buat di poppingnya ya. Nah terus bedanya jantan atau betina itu, kalau popping itu seperti ini ya, nanti saya kasih gambar. Jantan ada hemipenisnya 2, kalau betina itu nggak ada, cenderung kadang seperti agak muncul seperti ada hemipenis, tapi bukan, karena ukurannya lebih kecil dan nggak merah. Dan saya mengalami itu baru 1 kali mengalami itu di 1 ekor babiton saya yang nggak jadi dijual itu ya. Nah metode sexing yang tepat itu jempol. Ini jempol saya, kalau saya menggunakan jempol kiri ya, itu jempol kiri di bagian kloaka. Kloaka itu istilah kayak tempat buang kotorannya lah ya. Di situ di kloaka. Terus jempol kanan di dekat pangkal ekor. Jadi jempol kiri tugasnya itu menutup si lubang kloaka ini, supaya seandainya kalau seandainya dia di jantan, dia si hemipenisnya itu kalau saat dipencet dia nggak bisa lari ke dalam sini, jadi mau nggak mau dia kan harus keluar gitu. Nah kesalahan orang kan main pencet aja gitu kan karena tujuan nggak, jadi bagian dekat kloaka itu ditekan dikit lalu ditarik supaya kebuka, baru yang dekat pangkal ekor itu di roll, bukan dipencet gini enggak ya, tapi di rolling. Seperti Anda mau mengeluarkan odol lah kurang lebih ya, di roll gitu. Salah orang cuma di ini terus pencet gitu, makanya nggak keluar. Yang benar tuh ditekan dikit, tarik, lalu sedih rolling. Metode seperti itu. Jadi rolling. Jadi yang mencetnya ini supaya si hemipenis nggak lari ke arah nggak masuk ke dalam kloaka. Jadi dia harus keluar. Kalau misalkan di roll gitu kan nggak ada jalan lain kan, sini udah ke ketutup lah ibaratkan lah gitu. Ya itu sih kalau misalkan ada yang bisa mengajarkan teman Anda, mungkin bisa mengajarkan metode popping ini ya, itu jauh lebih aman lah, karena ya nggak bisa dipungkiri namanya mentor atau pendamping secara langsung tuh sangat membantu sekali. Nah saya sendiri tuh belajar otodidak. Jadi ya mentor saya lagi di Jakarta, dan di sini saya mau tanya ke siapa lagi gitu. Waktu itu saya di Purwokerto belum ada orang lain yang ternak lah ya, paling ada juga masih pakai prop kan, yang popping jarang banget. Akhirnya ya udah saya belajar sendiri, coba-coba sendiri ya. Jadi kelas pertama saya tuh benar-benar jadi tumbal buat latihan sexing. Cuman ya untungnya saya sudah sempat mencari informasi dulu, baca-baca, sehingga setelah 1-2 kali coba mulai paham caranya. Jadi si babitonnya pun nggak terlalu stres juga untuk dengan yang saya lakukan gitu ya. Itu aja sih. Jadi ya itulah salah satu kelebihan kalau Anda memiliki babiton baby, apalagi jantan, itu untuk latihan sexing bagus banget, rekomendasi lah. Yang penting beratnya masih di bawah 200 gram, karena udah 300 gram tuh udah mulai
dia udah kuat buat tahan apa heming supaya nggak keluar gitu. Itu aja sih ya, emang susah dan bikin stres, tapi itu satu metode yang mau nggak mau harus apa namanya Anda kuasai jika ingin beternak atau breeding bal piton. Nah, bukan bal piton aja, di kayak ular-ular piton lainnya yang besar-besar pun ya sebenarnya metodenya sama gitu. Cuman ya apa ya, karena kita fokusnya ke bal piton jadi ya patokan utamanya sebagai bal piton gitu aja ya. Ya gitu aja. Minggu depan bahas topik apa lagi? Mungkin pengkodean kali ya, pemberian kode untuk apa namanya hatchling, gitu aja. Jadi ada yang tanya entah tahun kapan gitu ya, jadi Anda masih tahu lah catatannya gimana gitu. Sekian aja, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Bal piton ready bisa cek di deskripsi, sudah saya upload semua yang musim kemarin. Jadi apa ya, ya itu udah ready semua lah, yang kelas 2021 kemarin sudah saya pajang semua itu.